When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Oke, welcome back my YouTube channel. Nah, hari ini mau pembuatan kolam ya, Dr. Valen. Di belakang ini akan kita bangun kolam. Ini dia. Mulai penggalian nih, pembongkaran tanaman dulu nih. Hari pertama nih. Jadi kita udah cabut 2 bonsai taman, satu di sini, satu di sini. Nah, ini yang kita mau cabut. Apa nama tanaman ini? Kamboja. Mamang Lihin. Nah, ini hari kedua ya pembuatan kolamnya Dr. Valen. Jadi ini udah kegali kurang lebih 80 cm ya. Nah, nanti kita masih gali lagi ke dalam, itu kurang lebih 1,5 meter. Karena kolam ini akan naik ke atas itu 80 cm karena takut anak-anak kecebur ke kolam, kata Dr. Valen. Ya udah, kita ikutin aja. Ini kebetulan orangnya udah datang. Gimana, Dok? Hari kedua ini, Dok ya? Ini udah 80 cm, Dok, kedalaman yang itu. Cukup ya? 80 cm aja apa? Kurang dong. Oh, kurang. Ya, tetap 2 meter. Ya, sekarang saya lagi sama Dr. Valen ini pergi. Kita mau beli barang dulu untuk keperluan kolam tentunya. Nah, jadi saya mau tanya-tanya dikit sama Dr. Valen. Sambil nyopir nggak apa-apa ya, Dok ya? Biasa kan dokter fokusnya itu bisa tercabang-cabang. Nah, Dok, saya mau tanya, alasannya kenapa sih, Dok, akhirnya bikin kolam lagi yang lebih besar tentunya dibanding yang kemarin pernah kita review? Kenapa, Dok? Ya, tentunya kita kan piara koi, ya kalau bisa kita kasih tempat tinggalnya yang Besar lah. yang pantas lah ya. Oke. Pantas. Kolam kemarin tuh kurang pantas lah, terlalu kecil, populasi terlalu padat. Sempat 3 bulan yang lalu juga Ada ikan kendala sempat, ya? ikan sempat mati gara-gara 4 ekor karena keracunan amonia. Overpopulasi lah intinya kolamnya. Populasi ya. Kayak gitu. Nah, jadi sedikit info, kebetulan yang ngedesain lah atau yang merancang kolamnya Om Valen ini kebetulan saya. Tentunya sangat jauh berbeda tonase kolam Om Valen yang sekarang ada sama yang akan kita buat. Sangat jauh berbeda. Kalau yang lama itu, Dok, berapa ton sih jumlah airnya? Sekitar mungkin 3 ton ya, udah paling banyak. 3 atau 4 ton lah 3 ya? sampai 4 ton lah. Oke. Ya, jadi kolam itu sebenarnya bukan diperuntukkan untuk koi. Jadi hanya, ya pada intinya biasa kan developer perumahan itu bikin kolam ya hanya untuk kolam aja, hanya untuk hiasan rumah, bukan memang untuk memelihara koi. Nah, itu cuma 4 ton, tidak ada filtrasi. Akhirnya kita bikin filter box, ya, trickle filter ya. Nah, sekarang kita bikin kolam baru, itu tonasenya mencapai 52 ton. Ya, lumayan besar untuk di wilayah kita. Prabu Muli sih ya dia yang paling besar, belum ada lagi yang lebih besar dari itu. Nah, terus, Dok, mau tanya lagi, Dok, kira-kira nih, Dok, ya, harus dikejar cepat selesai atau santai aja? Santai aja sih, jangan terlalu dikejar juga. Nanti terlalu dikejar, semua yang terlalu terburu-buru tuh hasilnya pasti tidak baik ya. Nah, jadi untuk diketahui, kadang-kadang memang ada beberapa customer yang pengen bikin kolam koi itu ekspres, nggak bisa karena kita apalagi dicor ya. Kalau dicor itu harus nunggu corannya benar-benar kering. Setelah itu baru bisa dicat pun kalau seandainya sampai 3 layer atau 2 layer itu kan butuh proses pengeringannya, cukup makan waktu. Dan juga belum lagi finishing kayak batu alam dan sebagainya, itu pelan-pelan harus rapih, jadi nggak bisa asal-asalan. Dan juga pun kalau seandainya kolamnya udah selesai, tetap butuh proses lagi baru bisa ikan dicemplung ya, Dok ya. Betul. Jadi untuk video kali ini mungkin cukup panjang. Saya akan bikin beberapa part tentang kolam ikan
kolam koi-nya Om Valen ya. Jadi tidak hanya part 1, nanti ada part berikutnya sampai dengan selesai. Dan mudah-mudahan video perancangan kolam atau pembuatan kolam Om Valen ini dapat menginspirasi teman-teman dalam membuat kolam koi di luar sana. Dan pada prinsipnya saya ini ngerancang kolam koi bukan hanya bikin kolam koi, kita ada istilahnya apa lu Dok? After sale service. Nah, jadi gimana tuh Dok? Dokter mungkin bisa lebih jelasin. Jadi intinya Om Wawan ini dia bikin kolam, bukan cuman habis bikin ya udah selesai gitu. Jadi sudah bikin kolam, after sale service-nya ya kolam sampai itu kolam itu bukan cuma jadi doang, sampai bener-bener koinya siap dimasukin ke kolam, itu juga Om Wawan yang masukin ke kolam. Jika ikan ada yang sakit, ada apa-apa, Om Wawan siap bantu, diobatin, dikasih ide, pokoknya top lah. Ya, jadi servis dari kita adalah selain pembuatan kolam, kita juga bertanggung jawab sampai dengan ikan masuk ke dalam kolam baru ya. Jadi kita akan kawal sampai ikan baru, kolam itu jadi, lalu kita masukin ikan. Kita akan kawal sampai sejauh itu, dan apabila pun ada ikan yang sakit, kita akan berusaha sama-sama buat tanganin ikan yang sakit itu. Oke? Ya, ini hari ketiga penggalian, masih belum selesai karena kita cuma 3 orang dan lumayan dalam yang harus digali. Jadi sampai hari ketiga ini pun masih dalam proses penggalian. Tujuan? Ya, hari ini hari kelima, hari keempat nggak direkam, udah mulai dalam. Nah, tadi kerja kotor, pura-puranya nguli, kita pindahin pipa. Ya, tadi itu pipanya melintang, terus nge-L ke sini. Sekarang kita balik dari sini, ya di bawah ini, kita buat jalannya. Pipa pam ini ya. Oke. Ya, ini hari ke-6, masih dalam proses penggalian, masih lama. Nah, jadi yang kemarin saya bilang pipa yang saya belokin tuh yang ini nih, tadinya melintang di sini. Ya, masih ngegali tukang-tukangnya. Ini tuh udah tinggi berapa ini? 1,20 m. Masih kurang 30 cm lagi penggalian. Oke? Ya, hari ke-8. Udah lumayan dalam. Ya, kira-kira minggu depan kelar penggalian.